Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emrison Nazifi dari jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kuis mata kuliah Ekonomi Pertanian yang dosen pengampunya Ahmad Fadlan. Pertanyaan yang pertama yaitu kritik dan saran dalam perkuliahan dan kualitas buku ajar. Sistem belajar yang dilakukan oleh Pak Ahmad Fadlan menurut saya sangat baik dan efektif di masa daring online karena pandemi ini. Dosen menjelaskan materi perkuliahan dengan metode video di YouTube yang sangat fleksibel, yang mana memudahkan mahasiswa dalam memahami dan mempelajari materi kapanpun dan dimanapun. Yang kemudian pemaparan materi perkuliahan tersebut dilakukan pembuatan video oleh mahasiswa juga, yang mana sehingga mahasiswa semakin mudah mendalami isi materi dengan menambahkan dari referensi diri dia sendiri juga, dan juga menambah kreativitas mahasiswa dalam bidang penyiaran berupa membuat video di YouTube. Materi kuliah dan buku bahan ajar pada mata kuliah Eko Pertanian ini sangatlah menarik karena tidak hanya membahas ekonomi pertanian yang berinduk pada ekonomi sumber daya alam dan lingkungan hidup, namun juga banyak materi-materi berupa self-improvement, yang mana ini sangat berguna untuk mahasiswa dalam menjalani kehidupan secara umum atau di luar materi perkuliahan. Pertanyaan kedua, apa itu kurva turnaround? Kurva turnaround yang mana memiliki titik turun naik. Yang mana yang pertama yaitu TA. TA atau titik awal, yaitu titik di mana kita merintis sebuah usaha, di mana setiap usaha yang kita jalani dimulai dari titik nol. Maka ini disebut TA atau titik awal. Selanjutnya ada TK, yaitu titik kritis. Di mana titik kritis ini kita jumpai saat berada di proses, yaitu menjumpai permasalahan atau masalah yang terjadi dalam usaha kita, baik itu kegagalan, penurunan, atau suatu hal-hal yang kurang baik lainnya. Selanjutnya adalah TP, yaitu titik puncak. Di mana titik puncak ini yaitu titik keberhasilan kita dalam merintis sebuah usaha. Karena jika kita merintis sebuah usaha dengan baik dan benar, maka akan mendapatkan hasil yang maksimal. Jika kita sudah berhasil merintis usaha 1, 2, atau 3 seterusnya, jangan kita merasa ada sifat sombong. Seperti sifat manusia yang tidak luput dari kesalahan, manusia pasti ada sifat sombong. Maka dari itu kita harus hati-hati dengan sifat ini. Karena apa yang kita capai hari ini, apa yang kita dapat hari ini hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala dan bisa ditarik kembali atau diambil oleh Allah Subhanahu wa taala kapanpun. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga yaitu menjelaskan apa itu arti komunikator dalam transformasi individu. Komunikator adalah suatu tujuan untuk membuat manusia mampu secara lisan maupun tulisan, yang mana dia mampu berceramah, berbicara, menerangkan, dan dia juga mampu membuat tulisan, mampu menulis, membuat karya ilmiah, membuat buku, menulis di koran, membuat jurnal dan skripsi, dan lain-lainnya. Dan juga ini sekaligus menjadi tujuan utama pada perkuliahan yang diadakan pada umumnya, yang mana
terdapat selama 8 semester 4 tahun. Kuliah itu hanya mencetak manusia atau mencetak mahasiswa-mahasiswinya supaya menjadi manusia yang komunikator, yaitu seperti tujuannya tadi, mampu dalam hal lisan maupun tulisan, mampu berbicara sesuai bidang ilmunya dan menulis membuat karya ilmiah sesuai dengan tujuan bidang yang dia pahami. Mungkin sekian video menjawab pertanyaan kuis dari mata kuliah ekonomi pertanian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.